Kemarin kan Danantara mengusulkan agar sebagian utang KCIC ditanggung APBN. Nah, itu bagaimana Bapak menanggapi permintaan ini, Pak, usulan ini? Terus, apakah selama ini Kemenq dilibatkan dalam pembahasan utang KCIC ini, Pak? Terus yang kedua, ada usulan juga untuk pondok pesantren yang di Jawa Timur itu yang ambruk kemarin, katanya mau dibangun lagi dengan uh, dana APBN. Nah, itu apakah Kemenq akan menyetujui usulan ini atau gimana Pak? Terus juga program kartu prakerja itu apakah akan dimulai lagi Pak? Karena sampai sekarang kan pembahasannya tidak ada lagi ya Pak ya. Terus terakhir Satgas BLBI waktu itu kan Bapak katanya sedang mereview hasilnya apakah sudah ada Pak? Terus juga apakah akan dilanjut Pak Satgas BLBI ini Pak? Terima kasih Pak. Mbak atas masukannya. Wah, ini pertanyaan susah semua nih. Ada yang gampang. Utang ke SCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Terus untuk Pondok pesantren, Pak. pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja katakan dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Prakerja juga belum ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya kalau belum ada diskusi ya sekarang ya keadaannya seperti sekarang aja. Sampai nanti ada diskusi lebih lanjut. Sepertinya approach-nya akan beda yang saya dengar ya, tapi saya belum pasti uh, gimana bentuknya. Untuk BLBI, Satgas BLBI, nanti saya masih dalam proses. Jika nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih ngelihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat, cuman bikin ribut aja, income-nya nggak banyak-banyak amat, daripada bikin noise. Mungkin akan kita akhiri Satgas itu, tapi akan saya akses lagi terakhir sebelum kita ambil langkah itu. Nah, mungkin. Terima kasih, Pak. Selanjutnya. Uh, Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari DDTC News Pak. Mungkin ada pertanyaan sedikit Pak terkait penerimaan pajak ke depan. Kan salah satu potensi pajak yang selama ini sering digaung-gaungkan oleh Kemenkyu adalah terkait pemajakan atas shadow ekonomi gitu Pak. Nah ini kalau strategi dari Bapak seperti apa Pak? Lalu yang kedua terkait pernyataan Pak Menko Erlangga kemarin. Jadi Pak Erlangga sempat menyoroti banyaknya usaha-usaha menengah yang sengaja memecah-mecah usaha gitu agar biar kena pemajakannya dapat insentif PPh final UMKM yang 0,5% itu Pak. Nah itu kalau dari Kemenkyu tanggapannya gimana Pak? Apakah ada tindak lanjutnya Pak? Lalu yang ketiga yang terkait dengan penempatan 200 triliun di Bank BUMN itu Pak, kemarin Bapak bilang bahwa Himbara tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk membeli dolar Pak. Itu alasannya apa Pak? Dan kalaupun dipakai untuk membeli dolar, apa dampaknya bagi bank Pak? Terima kasih Pak. Pseudo ekonomi ya, underground ekonomi ya. Wah, Anda hebat juga istilahnya pseudo ekonomi. Shadow ya. Shadow atau underground ekonomi ya. Ya namanya underground, kalau kita bisa lacak bukan underground lagi. Ya bisa pada dasarnya gini, kita akan coba bawa itu ke ekonomi yang nggak underground lagi dengan berbagai langkah nanti. Tapi kalau saya lihat itu kan sudah puluhan tahun di sini dan katanya udah ada langkah-langkah selama ini kan dampaknya nggak jelas juga. Jadi saya akan hati-hati merespon pertanyaan itu apakah kita akan bisa tangkap ke depan
Saya belum tahu, saya akan lihat dulu. Tapi kalau namanya shadow, ya namanya shadow aja, nggak bisa tangkap. Kalau ditangkap ya udah, bukan shadow lagi, tapi on the ground economy, bukan under lagi. Banyak pernyataan tentang itu, banyak hitungnya sekian, ini sekian itu. Saya nggak percaya hitungannya. Karena namanya underground, pasti nggak bisa dihitung. Jadi kemungkinan hitungan mereka salah total. Jadi saya akan hati-hati itu. Jadi saya nggak akan asumsikan itu bisa masuk ke ekonomi kita tiba-tiba dalam waktu dekat. Terus banyaknya usaha yang pecah itu. Nanti coba kita lihat deh. Saya udah dengar juga katanya yang udah harusnya kan berapa miliar? 5 miliar ya? 4,8. Habis itu kalau udah sampai situ ya pecah jadi dua UMKM segala macam. Harusnya kita punya database untuk melacak itu loh. Nanti coba kita lihat dengan pajak. Nggak bisa, mungkin sekarang nggak bisa. Kata dia Cortex bisa, tapi saya sekarang hampir nggak bisa. Tapi coba kita dalamin lagi, bisa nggak kita deteksi itu dengan database yang ada di Cortex maupun nanti kerjasama dengan Kumham, database di Kumham bisa apa enggak? Ini effort baru kalau mau dikejar juga. Saya nggak harap dalam waktu setahun udah menghasilkan jumlah yang signifikan dalam hal peningkatan pajak atau penjaringan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Tapi kita akan monitor terus. Yang ketiga tadi, kalau uang 200 triliun dibeli dolar, apa dampaknya untuk banknya? Untuk saya rugi. Karena saya akan membiayai pelemahan nilai tukar. Kalau mereka, saya sudah memberi pesan ke mereka jangan sampai beli dolar. Nanti kalau ada yang ketahuan, saya akan periksa underlying-nya, yang kita proses, bukan proses. Saya kan pengawas dan antara. Itu jelas sabotase ke kebijakan pemerintah. Terus, yaitu kita nggak mau nambah uang ke sistem, tapi uangnya dipakai untuk menyerang nilai tukar. Tapi kalau dari laju pertumbuhan M0-nya, baru yang saya bilang base money yang baru 13, sepertinya belum cukup ruang untuk menyerang nilai tukar kita. Waktu zaman krisis dulu 1998, pertumbuhannya 100% lebih M0-nya, base money-nya, dan bunga tinggi sekali. Sehingga pemerintah perusahaan nggak ada yang bisa pinjam karena mahal. Uangnya ya cari penyalur dan mereka beli dolar, hancur rupiah kita pada waktu itu. Jadi masih jauh dari level yang tidak aman. Jadi saya akan lihat dulu. Dalam keadaan sekarang sih antara 20 sampai 30% masih aman. Sedangkan kita baru di 13%. Jadi masih kecil resiko uang yang saya injek tadi menimbulkan pelemahan nilai tukar yang signifikan. Oke. Siapa? Melihat waktunya, apakah diperkenankan satu pertanyaan lagi, Bapak? Satu pertanyaan lagi deh. Siap. Itu yang mana? Sorry. Yang udah ngacung dari tadi. Silakan. Selamat siang Pak Purbaya, saya Lena dari Radio RRI. Hanya satu saja pertanyaan saya mengenai posisi utang pemerintah kita yang saat ini sudah mencapai 9.000 triliun lebih. Meskipun posisinya masih aman, tapi saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak tentang utang pemerintah yang dari tahun ke tahun tuh semakin meningkat. Apakah nanti akan ada terobosan dari Bapak supaya kita tidak terlalu bergantung pada hutang untuk membiayai pembangunan. Seperti apa Pak? Terima kasih. Oh, terima kasih pertanyaan Mbak Lena dari RRI ya. Kan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya aja, tapi diperbandingkan dengan size of the economy-nya. Ini kan 900 triliun terus sekarang masih di bawah 39% dari PDB kan. Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Anda bayangkan kalau saya seorang yang punya uang penghasilan 1 bulan 1 juta dibandingkan Pak Sekjen yang punya penghasilan 100 juta. Utang saya 1 juta itu sama dengan pendapatan saya sebulan. Tapi untuk dia 1 juta itu cuma 1/100 dari pendapatannya. Dia aman. Bayarnya gampang, saya nggak bisa bayar mungkin atau susah membayar utangnya. Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal aja, tapi dibanding dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40. Maastricht Treaty kan 60%. Negara-negara Eropa di atas 80 kebanyakan, banyak yang 100, bahkan Jerman mendekati 100 loh. Amerika 100% lebih, Jepang 250% lebih. Jadi Singapura juga tinggi sekali.
Jadi dengan standar itu kita aman. Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita. Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada di mana-mana, kita cukup prudent. Tapi ya, kita akan mencoba mengurangi penerbitan utang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dalam pengertian begini, kalau saya utang pun, itu pemakainya harus maksimal, jangan ada kebocoran, harus menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan seoptimal, semaksimal mungkin. Depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan.